Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program History. Nah, hari ini kita akan membahas di season yang terakhir, di episode yang terakhir, yaitu kita akan melihat dampak daripada kekristenan di Indonesia itu seperti apa. Yang dulunya masuk dari misionaris-misionaris dari luar negeri, kemudian mereka mulai mendirikan gereja-gereja di Indonesia, sampai akhirnya ada orang Kristen yang mulai berjuang di dalam kemerdekaan Indonesia, di dalam mencintai bangsa ini. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Muncullah gerakan di mana mulai mereka membangun satu kekuatan iman di dalam kekristenan yang ada di Indonesia. Gerakan apa itu? Tentu saja kita akan membahas hari ini tentang Gerakan Reform Injili Indonesia. Gerakan Reform Injili Indonesia. Kenapa gerakan ini bisa lahir? Apa pentingnya? Dan bagaimana gerakan ini bisa menjawab tantangan daripada zaman? Anak-anak sekalian, di tahun 1900-an pertengahan sampai ke akhir, muncul satu fenomena di mana di Indonesia mulai ada dua kubu kekristenan. Kubu yang pertama adalah kubu yang percaya kepada liberalisme. Liberalisme itu apa? Liberalisme itu singkatnya adalah mereka menolak percaya kepada firman Tuhan sebagai kebenaran yang sejati. Mereka anggap cerita-cerita di dalam Alkitab itu kebanyakan adalah cerita-cerita dongeng, cerita-cerita dari sejarah, cerita-cerita dari orang hebat, dan bukan dari Tuhan sendiri. Maka mereka mencoba merasionalisasikan, membawa semuanya itu jadi masuk dalam logika mereka. Itu liberalisme. Tetapi di sisi yang lain juga muncul gerakan karismatik. Gerakan karismatik yang menekankan perasaan. Gerakan karismatik yang menekankan emosi tanpa ada kedalaman penafsiran firman Tuhan. Yang penting adalah pribadiku dekat dengan Tuhan. Yang penting adalah apa yang aku rasakan berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi mereka kurang meng-highlight firman Tuhan. Mereka kurang meng-highlight atau mendalami kebenaran firman Tuhan. Maka dua gerakan ini muncul di Indonesia di tahun 1900-an pertengahan sampai akhir. Dan dua gerakan ini yang akhirnya membuat gereja-gereja mulai tidak lagi ikut firman Tuhan secara sejati. Mereka mulai melihat firman Tuhan sebagai satu hal yang tidak lagi relevan di dalam hidup mereka. Kurang relevan dalam hidup mereka. Yang satu mengatakan, pikiranku lebih baik daripada firman Tuhan, maka saya berjalan sesuai dengan pikiranku. Yang satu mengatakan, perasaanku lebih baik dari firman Tuhan, maka saya minta firman sama Tuhan langsung. Saya minta perasaanku dimurnikan oleh Tuhan untuk mendapat firman Tuhan. Tetapi apakah itu kekristenan? Kalau kita melihat dari zaman reformasi, kekristenan bukanlah demikian. Maka di tengah-tengah dua gerakan demikian, muncullah gerakan reform. Kenapa namanya reform? Karena kita percaya kepada spirit reformasi, yaitu back to the Bible. Kembali kepada dasar firman Tuhan yang paling utama. Menafsirkan firman Tuhan bukan gimana kita. Menafsirkan firman Tuhan bukan gimana pikiran saya, bukan gimana kehendak saya, tapi sesuai firman Tuhan, hidup kita dibaca oleh firman Tuhan. Hidup kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Hidup kita taat kepada firman Tuhan. Maka dikatakan gerakan reform. Kemudian gerakan Injili, kenapa? Karena banyak gereja-gereja mulai padam semangat penginjilannya. Karena mereka sudah enak di satu lokasi, mereka sudah senang di satu tempat, akhirnya mereka sudah mulai tidak menginjili. Saya sudah cukup punya jemaat 100, 200 orang, sudah cukup mereka hadir dalam ibadah. Mereka tidak lagi menginjili. Maka gereja reform atau gerakan reform Injili berusaha untuk menginjili sambil punya kekuatan akar di dalam firman Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan akan dikoreksi oleh itu. Maka gerakan ini dimulai di tahun 1984 oleh seorang pendeta namanya Pendeta Stephen Tong. Beliau mengadakan seminar pembinaan iman Kristen, SPIK. Seminar pembinaan iman Kristen 1984. Pertama kali diadakan ribuan orang hadir. Kedua kali diadakan makin banyak yang hadir. Ketiga kali diadakan makin banyak, terus menerus. Makin banyak orang yang hadir di dalam gerakan ini, di dalam acara seminar ini. Sampai akhirnya pada tahun 1986, Pendeta Stephen Tong mendirikan Sekolah Teologi Reform Injili, STRI.
Awalnya di Surabaya jadi Stris. Kemudian pindah nanti ke Malang jadi Stream. Pindah lagi ke Jakarta jadi Stritch. Ini adalah sekolah teologi untuk kaum awam. Banyak orang awam itu apa, Pak? Orang awam itu bukan hamba Tuhan. Orang jemaat biasa yang datang ke gereja. Banyak jemaat biasa datang ke gereja. Mereka pengen tahu firman lebih dalam. Mereka pengen belajar bagaimana menggali Alkitab dengan lebih baik. Sehingga akhirnya mereka ikut dalam sekolah ini. Dan mereka dipersiapkan untuk menghidupi doktrin reform secara sistematis. Mereka dipersiapkan untuk menghidupi dan mengenal firman Tuhan secara lebih dalam. Maka gerakan ini akhirnya perlahan-lahan terus bertumbuh, sampai akhirnya pada tahun 1989 lahirlah Gereja Reform Injili Indonesia. Gereja. Kenapa harus buat gereja? Karena ini menjadi satu basis benteng pertahanan, benteng kekuatan yang mensupport orang-orang untuk belajar iman Kristen yang sejati. Maka setelah didirikan gereja, diperlukan juga hamba-hamba Tuhan. Sehingga akhirnya dibangunlah Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil Internasional di tahun 1996. Tapi bukan saja STTRI untuk kaum hamba Tuhan yang dicetak untuk menjadi hamba Tuhan di gereja itu, tetapi juga kita membangun sekolah, yaitu Sekolah Kristen Calvin, dibangun tahun 2008. Kenapa? Kita mau mengajarkan iman Kristen bukan hanya teori, bukan hanya lewat seminar. Iman Kristen harus dihidupi bahkan oleh anak-anak sedini mungkin. Maka di tahun 2008 ada Sekolah Kristen Calvin. 10 tahun kemudian muncullah Calvin Institute of Technology di tahun 2018. Tempat kuliah bagi anak-anak muda yang dibentuk pikirannya sesuai dengan iman Kristen, tetapi semangatnya berkobar-kobar untuk mengabarkan Injil, untuk berjuang bagi kerajaan Tuhan. Dan hingga saat ini anak-anak sekalian, ada banyak gereja reform Injili di Indonesia yang tersebar di berbagai kota. Dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Jakarta, Bali, kemudian Sulawesi, sampai Maluku sudah ada gereja Reform Injil Indonesia. Bahkan di luar negeri pun ada. Di China, di Taiwan, di Jepang, di Eropa, di Amerika. Ada gereja Reform Injili Indonesia. Dan anak-anak sekalian, semangat ini semakin terus bertambah. Tujuannya apa? Bukan mau curi domba, tidak. Domba itu punya Tuhan, anak-anak sekalian. Kita nggak perlu takut jemaat hilang dari gereja. Kita tidak perlu takut jemaat tidak lagi datang ke gereja. Tapi kita perlu takut kalau gereja tidak kasih makan dombanya. Kita perlu takut kalau dombanya sakit, dombanya krisis rohani, dombanya tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan karena gerejanya tidak bertanggung jawab. Maka tujuannya gerakan ini, tujuannya gereja ini membentuk orang Kristen bertanggung jawab kepada Tuhannya. Sehingga silakan ketika mereka sudah belajar dari gerakan ini, belajar dari gereja ini, teologi reform yang kuat, silakan mempengaruhi daerah asalmu. Silakan kembali ke rumah asalmu untuk menguatkan kekristenan di sana, dan kau bisa berjuang di sana dengan setia di hadapan Tuhan. Anak-anak sekalian, kesetiaan kepada Tuhan tidak lepas dari iman yang kuat. Kesetiaan kepada Tuhan tidak lepas dari doktrin yang teguh, pengajaran yang teguh, dan semangat menginjili yang berkobar-kobar. Pendeta Stephen Tong sendiri mengatakan, tidak menginjili akan menjadi bunuh diri bagi gereja. Maka anak sekalian, selain gereja ini juga, gerakan ini juga berjuang di dalam mengembangkan amanat agung daripada Tuhan, misi penginjilan, kekristenan, dan sebagainya. Gereja ini atau gerakan ini juga berjuang di dalam mengembangkan mandat budaya. Melalui budaya, Injil masuk. Tanpa ada Injil, budaya akan menjadi seperti dunia. Tanpa ada budaya, Injil tidak bergeming, tidak berbicara kepada dunia. Maka mandat budaya, mandat Injil bersatu dan dikerjakan sama-sama. Itu menjadi kekuatan besar menarik dunia datang kepada Tuhan. Maka mandat budaya dikerjakan, salah satunya Aula Simfonia Jakarta di tahun 2009. Pendeta Stephen Tong dan rekan-rekannya, mereka mulai mengkondak puji-pujian, kondak lagu-lagu agung, lagu-lagu yang hebat.
Dan setiap bulan selalu ada konser. Sampai hari ini anak-anak bisa cari ya, Aula Simfonia Jakarta. Selalu ada konser setiap bulan. Untuk apa? Mandat budaya. Kerjakan panggilan yang Tuhan berikan. Dan satu lagi adalah Museum Sophilia Fine Art Center. Di tahun 2011 dibuka. Museum ini menunjukkan bagaimana keagungan, hikmat bijaksana Tuhan di dalam sejarah manusia. Dan yang dimuliakan bukan manusianya, bukan yang buat barang-barang unik, barang-barang antik ini, tapi yang dimuliakan adalah Tuhan sendiri. Maka anak-anak sekalian, gerakan ini muncul dari mana? Dari seseorang yang ingin belajar setia ikut Tuhan, ingin belajar untuk berjuang buat Tuhan, ingin belajar untuk menguatkan gereja Tuhan. Dan biarlah semangat itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Anak-anak, selama season ini kita telah belajar bagaimana kita setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan membuat kita berani menginjili orang lain. Setia kepada Tuhan membuat kita berani untuk mendirikan gereja Tuhan, membangun gereja Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Setia kepada Tuhan membuat kita berani berjuang untuk bangsa dan negara ini. Dan setia kepada Tuhan berani untuk menurunkan legacy, menurunkan warisan iman ini kepada generasi-generasi selanjutnya. Anak-anak sekalian, sejarah sudah sampai kepada masa kita sekarang. Engkau nanti akan besar. Engkau nanti akan menjadi orang hebat. Engkau nanti akan menjadi pekerja. Engkau akan kerjakan tanggung jawabmu, kerjakan panggilanmu. Engkau akan punya keluarga nanti suatu saat, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, yang kau harus lakukan adalah, setelah panjang sejarah umat Kristen, dari awal sampai hari ini, sudah 2000 tahun. Anak-anak sekalian, apa yang akan kau lakukan untuk meneruskan estafet iman ini di zamanmu? Apa? Apa yang akan kau perjuangkan untuk gereja Tuhan, untuk kekristenan di bangsa ini, untuk kemuliaan nama Tuhan? Apa yang kau akan perjuangkan? Nah, anak-anak sekalian, ini adalah episode yang terakhir. Tapi Bapak berharap dari seluruh episode ini, kalian belajar bahwa sejarah itu ada di tangan Tuhan. Dan di tangan Tuhan itu, Ia akan membentuk sejarah sesuai dengan apa yang berkenan bagi Dia, bagi kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap dibentuk Tuhan untuk masuk dalam sejarah dunia ini? Siap dipakai Tuhan untuk menggarami dunia ini dengan menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Amin. Sampai di sini anak-anak sekalian, program histori kita. Dan Bapak sangat bersyukur kita telah menyelesaikan program ini satu demi satu. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah belajar tentang perkembangan sejarah kekristenan di Indonesia. Dan bila anak-anak sekalian ingin memberikan pertanyaan, dapat memberikannya di nomor yang tertera ini ya. Nanti kita akan bahas sama-sama pertanyaan anak-anak sekalian di dalam episode-episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Tuhanku, penebusku, ku patut abdi Dia selamanya. Kristus Tuhan.